Sambil jalan-jalan kayak gini, sambil cerita-cerita, enak banget teman-teman. Sambil menikmati pedesaan-pedesaan Jepang tuh, jalanan-jalanannya seperti ini. Entah ini video sudah berapa menit, aku nggak fokus ke kamera ya teman-teman. Mudah-mudahan bagus videonya. Jadi kalau kita udah di Jepang nih ya teman-teman ya, menurut aku, jadi kita jalan kemana aja tuh udah kayak berasa healing, udah kayak berasa liburan gitu. Jadi aku selalu ngebayangin aku nih datang dari Indonesia gitu, jadi datang ke Jepang tuh ya buat kayak liburan gitu. Dan menikmati jalan-jalan yang belum kita tahu gitu kan ya. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah. Halo brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawanku dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama aku di sini, Aojak, di channel yang penuh suka duka ini teman-teman ya. Teman-teman, lama kita tidak membuat konten-konten belusukan ya, sepedahan keliling-keliling Jepang ya. Jadi kebetulan hari ini adalah hari Minggu, jadi saatnya kita jalan-jalan santai teman-teman. By the way, ini jam 3 sore, tapi cuaca hari ini benar-benar sangat bagus sekali ya. Dan juga tidak begitu dingin, padahal ini adalah musim dingin teman-teman. Dan inilah di Miyazaki kondisi pada saat musim dingin. Aku benar-benar pakai baju pendek pun masih oke. Dan tidak dingin sama sekali ya, justru malah panas gitu kan. Ini bulan 12, harusnya bulan 12 itu puncaknya musim dingin ya. Sekarang di Hokkaido itu benar-benar sudah turun salju, daerah Nagano juga, terus Fukushima itu udah turun salju. Tapi di Miyazaki ini tidak turun salju. Buat teman-teman yang selalu nanya, Bang Ojak nanti konten salju, jadi Ojak gak bakal ada konten salju teman-teman. Kalau sekarang ya, karena Ojak masih tinggal di Miyazaki, karena di Miyazaki itu tidak turun salju. Itu yang pertama yang harus kalian ketahui. Jadi kalau kalian nanti dapat perusahaannya di daerah Miyazaki, berarti kita sama. Di sini kita nggak bakalan dapat salju kecuali kalian pergi main ke daerah Tokyo, daerah Hokkaido, daerah-daerah atas ya, yang ada salju gitu. Di Miyagi, Keng itu ada. Kalau di sini sih nggak ada ya. Di Fukuoka tuh turun salju, tapi ya gak setiap tahun ding kayaknya ya, gak setiap tahun gitu teman-teman. Jadi kita bakalan sepedahan lagi teman-teman. Dan kebetulan ini aku lagi berada di tempat dimana banyak sekali, ini namanya fune ya. Fune bukan sih guys, jadi kayak kapal gitu. Nih kita lihat kan. Nah ini di depan aku ini guys, ini ada pabrik. Ini namanya pabrik Miyazaki Sanfus. Jadi teman-teman aku juga banyak yang di sini ya. Jadi mungkin teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya bekerja di Miyazaki Sanfus. Nah ini pabriknya nih, pabrik Miyazaki Sanfus. Orang Indonesia yang bekerja di situ ada sekitar mungkin 50 orang lebih ya. Jadi udah kayak satu kampung nih kayaknya ya. Nah ini aku berada di jalanan dimana banyak kapal-kapal bekas ya. Gitu. Nah ini kenapa gitu kan ya? Di sini banyak-banyak kapal seperti ini karena gini teman-teman, Miyazaki ini dekat sama laut ya. Jadi aku ke laut itu pakai sepeda itu nggak nyampe 2 jam. Jadi ya sekitar 1 jam, 1 jaman mungkin ya, 1 jam pakai sepeda itu sampai ke laut ya. Karena kemarin juga aku sempat ke laut tuh sama si Anwar juga ya. Nah ini kalian lihat tuh, pakai sepeda tuh ke laut ya sekitar 1 jam lebih lah ya, tapi nggak sampai 2 jam kok. Jadi kita deket banget. Kemarin tuh sempat ada peringatan tsunami ya di minggu lalu tuh, di hari Minggu pas aku mau ikut JLPT itu ada tes kayak peringatan gitu tsunami. Jadi kalau ada tsunami itu HP kita tuh berdering. Kalau di Jepang tuh kring kring gitu kayak alarm gitu. Jadi agak sedikit panik juga ya waktu itu. Di sana juga ada tuh teman-teman kapal-kapal. Nanti kita sepedahan ya, sini sana rute kita hari ini. Oke. Aku juga belum pernah lewat jalan sini nih. Biasanya aku ke sana terus kan, karena kalau misalkan belanja ke sana gitu. Ini jalan ini aku pertama kali, jadi belum pernah tahu juga. Jadi kita gaskan.
Oke guys, kita mulai jalan menelusuri pedesaan di mana tempat aku tinggal, yaitu di desanya Desa Sadowara ya, di Kampung Sadowara, gitu kan. Di Miyazaki Ken, Miyazaki Shi. Jadi kalian kalau misalkan mau tahu ojek tempatnya di mana, kalian bisa ke map aja, coba cari Miyazaki Ken, Miyazaki Shi, Sadowara Cho. Nah, di situ juga ada kapal-kapal bekas ya teman-teman ya. Kita bakalan jalan-jalan lewat sini. Oh iya, tadi sambil bercerita tentang tsunami yang tadi ya teman-teman ya. Minggu kemarin tuh ada berdering HP aku ya, malam sekitar jam 9 ada kabar dari BMKG Jepang ya. Jadi bahwa hati-hati gitu kan, peringatan tsunami daerah-daerah pesisir pantai, karena aku juga dekat pesisir pantai gitu kan. Nah itu ternyata bukan di daerah Miyazaki, jadi bergeser ke daerah Fukushima yang kemarin sempat ada apa rame-rame tentang Jepang buang limbah itu ya. Nah daerah Fukushima itu di pesisirnya gitu. Terus daerah Shizuoka juga, teman aku juga sempat nge-share kayak gitu. Jadi cukup lumayan bikin panik ya. Aku juga orangnya agak takut gitu guys, kalau misalkan ada peringatan kayak gitu teh, kayak deg-degan aja gitu, ke bawah suasana lah. Waduh, kota aku tuh tsunami. Ini ada Jinja guys, tuh ini gerbang Jinja, ada Jinja di sini, Jinja kecil ya. Kita ke sini coba masuk ke pedesaannya. Nah sampai ke bawah mimpi teman-teman, sampai ke bawah mimpi. Oh ya, aku cerita nih, pas kemarin JLPT itu kan hari Minggu. Nah itu pas peringatan tsunami itu di malam minggunya, Sabtu malam berarti ya. Nah itu aku nggak bisa tidur sampai jam 3 baru bisa tidur. Entah kenapa ya, satu aku kepikiran besok mau ujian. Selain itu aku juga kepikiran tuh, waduh gimana kalau tsunami gitu ya. Sempat ada kepikiran kayak gitu, gimana ini kalau tsunami. Nah dari kepikiran kayak gitu, kemudian aku tidur jam 3 itu aku mimpi. Ini bener-bener real banget teman-teman. Mimpi tuh kayak, kan aku tidur nggak lama ya, itu jam 5 tuh aku bangun gitu. Aku cuma tidur 2 jam waktu malam minggu itu. Jadi kayak kebangun kan dari mimpi itu. Mimpinya gini, aku mimpi aku mau ke perusahaan tapi aku nggak kerja gitu, posisi lagi nggak hari kerja, aku lagi dapet cuti gitu kan, libur. Tapi aku mau nemuin temen lah gitu di perusahaanku gitu. Nah perusahaanku di dalam mimpi itu ada di deket pantai, jadi di bibir pantai banget tuh. Nah pas aku ke sana tiba-tiba ini apa tsunami gitu, buas gitu ya, kataku teh set gimana ini. Terus aku ke bawah ombak, tapi dalam pikiran aku bilang gini, ya Allah jangan sampai aku kebentur sama batu gitu di belakang gitu kan, karena aku lagi posisi ke bawah ombak gitu. Saat itu ya aku berdoakan ya Allah mudah-mudahan nggak ke bawah nggak kena batu gitu, nggak kena kayu atau apa. Nah alhamdulillah teman-teman, dalam mimpi itu aku ke bawah ombak tapi aku nggak kena apa-apa tuh. Sampailah aku pada daratan. Nah di daratan itu ada bapakku bawa mobil. Terus bapak gini, Jak ayo sini katanya naik. Nggak ojek sih ya, dia manggilnya dalam mimpi itu Dul Adul gitu, ayo sini naik gitu. Bapakku guys, bapakku nggak pernah naik mobil, maksudnya tuh nggak pernah aku naik mobil bareng bapak, mobil juga nggak punya kan ya, jadi nggak pernah tahu lah gitu, nggak pernah naik. Terus disetirin sama bapak tuh, di bayangan aku bapakku itu gitu, Dul Adul gitu, karena bapak kan manggil aku kan Adul ya, jadi Dul Adul gitu, sini katanya, ayo naik gitu. Nah aku naik mobil bapak. Nah terus ada satu teman aku yang naik tapi aku nggak kenal gitu mukanya. Naiklah kita terus ke puncak gunung tuh, jadi dibawa ke atas bukit gitu ya sama bapakku, sambil tergesa-gesa karena kan terkejar-kejar sama ombak gitu ya. Akhirnya aku selamat di atas gunung itu teman-teman, selamat kata-kata alhamdulillah. Nah terus ya bapakku teh minta dibeliin air. Dul katanya, beli air Dul gitu, bapak haus katanya gitu. Nah terus ya udah pak ya nanti aku beli. Nah aku beli di Jidohang Baiki gitu.
Nah terus aku ketemu teman-teman SD tuh yang lagi ngumpul-ngumpul di Jidohang Baiknya tuh di situ. Kata aku teh, ini mimpi bener-bener nyata banget gitu kan, ya Allah, ya mengobati kerinduan lah ya sama bapak gitu. Bener-bener nyata banget teman-teman, kayak real gitu, kata Allah. Subhanallah, kata aku teh. Itu gara-gara tsunami kemarin jadi kebawa mimpi itu ya guys. Ya sekedar cerita teman-teman ya, namanya juga mimpi, nggak tahu lah apa itu artinya gitu kan, tapi cukup mengobati kerinduan. Sambil jalan-jalan kayak gini, sambil cerita-cerita, enak banget teman-teman. Sambil menikmati pedesaan-pedesaan Jepang tuh, jalanan-jalanannya seperti ini. Ini pertanian ya, karena di Miyazaki itu ya banyaknya pertanian sama perikanan sih sebenarnya. Karena mata pencaharian orang-orang sini selain juga bertani, kemudian juga ada yang nelayan gitu. Makanya banyak kapal-kapal yang terdampar tadi gitu kan, yang udah bekas, bukan terdampar ya, lebih ke kapal bekas yang udah nggak bisa dipakai gitu. Kita ke kanan ya, karena ke kiri kita nggak ada apa-apa guys. Wah, salah jalan, harusnya kita naik ke sini. Nggak boleh sebenarnya ya jalan di jalanan mobil gitu, karena kita udah disediakan jalan di sebelah kanan, jadi jangan ditiru. Nanti di sana juga ada tempat buat masuk lagi ke jalan yang sebelah kanan. Di depan sana itu ada sekolah gitu teman-teman, sepertinya ya. Kalau tempat ini aku pernah lewat, kalau tempat yang ini waktu itu sama Hafiz kalau nggak salah, sempat lihat ada yang main tenis. Di sebelah sana itu ada taman anak-anak. Biasanya kalau hari Minggu, hari libur, itu para orang tua itu ya dia ngasuh anak-anaknya ya, karena kebanyakan tuh kan orang Jepang kan kerja semua, entah suami entah istri kerja. Nah anaknya tuh dititipkan di tempat penitipan anak gitu. Makanya di Jepang tuh banyak tempat-tempat penitipan anak, karena rata-rata suami istri bekerja gitu. Tuh, jadi hari Sabtu Minggu itu bener-bener masa bermain. Orang Jepang itu meskipun mereka gila kerja, tapi mereka tetap menyeimbangkan gitu antara pekerjaan juga dengan hiburan mereka. Nah di sini ada tempat main tenis gitu guys. Tuh, bisa lihat sebentar. Lagi latihan ya. Ini bukan sekolah sih kayaknya ya. Ini kayak gor olahraga gitu teman-teman. Karena ini ada gornya tuh. Ini sangat luas sekali ya tempatnya ya, benar-benar luas, jalannya bersih banget, lihat. Gimana Jepang nggak menjadi negara impian untuk ditinggali ya, yang benar-benar bersih ini negara. Apalagi kalau misalkan di tempat-tempat terbuka seperti ini. Mungkin kalau ya di tempat-tempat yang sepi-sepi kayak gitu, tempat-tempat yang jarang dijamah oleh manusia, ya tentu pasti kotor sih teman-teman ya di Jepang tuh. Karena di Jepang juga sebenarnya nggak semua orang 100% pure orangnya bersih gitu, enggak. Jadi tetap pasti ada aja orang-orang Jepang yang tidak menjaga kebersihannya. Karena aku pun sama aja, kadang ada di fase dimana malas bersih-bersih, malas beres-beres tuh ada. Tapi setelah tinggal di Jepang ini agak sedikit ke bawah lah ya, dengan pola hidupnya orang-orang Jepang gitu. Kita rajin beres-beres dan lain sebagainya. Nah, kita ke arah mana ini? Kita coba menyeberang nanti ke depan sana guys. Aku belum pernah ke daerah sini nih.
Kita coba belusukan ya, jalan-jalan santai sambil menikmati hari libur juga teman-teman. Jadi mungkin video ini akan panjang banget ya, karena juga namanya juga kan kita vlog kayak jalan-jalan sepedaan gitu. Tentunya kalian bisa menikmati video ini saat kalian juga lagi luang gitu. Jadi kalau kalian lagi sibuk mah jangan. Tapi video ini bisa dinikmatin ya untuk santai, nemenin kalian kerja. Misalkan kerjaan kalian sambil main komputer, ngisi-ngisi data atau apa gitu kan. Terus kalian juga misalkan kalian lagi belajar, untuk nemenin belajar kalian boleh. Untuk kalian lagi gabut gitu kan. Jadi kalau kalian lagi sibuk mah jangan, karena video ini panjang, memakan waktu juga memakan kuota ya teman-teman. Kita coba masuk ke sana, tapi kayaknya apakah ada jalan ya? Sepertinya itu sudah batas terakhir teman-teman. Kita ke sini. Tinggal di Jepang ini sebenarnya ya enak teman-teman, nggak gimana gitu. Kalau misalkan kitanya udah beradaptasi mah ya, kitanya udah menghadirkan seluruh jiwa raga kita yang ada di Indonesia, kita datangkan nih semua ke Jepang gitu. Nah itu kita enak di sini, tinggal kalian menjalani hidup aja. Tapi tentu masalah mah nggak bakalan berhenti ya, masalah pasti ada terus gitu. Dalam hidup ini nggak mungkin kita nggak menemukan masalah-masalah hidup, pasti ada aja yang membuat kita nggak nyaman, suatu yang membuat kita membenci keadaan lah gitu. Pasti ada kayak orang-orang yang nyebelin, nggak cocok sama orang-orangnya lah gitu, ada kayak gitu. Karena sebenarnya kita juga di sini kita kan bersebelas ya di sini. Bahkan nanti pas senior aku pulang datang lagi ke Jepang gitu kan ya, itu kita jadi 13 orang di sini. 13 orang. Nah itu 13 orang itu ya kita nggak semuanya satu frekuensi gitu, satu frekuensi ya gitu, nggak semuanya satu pemikiran, satu ini enggak. Tuh lagi Soji bersih-bersih. Pasti nanti ada aja teman-teman kayak pertikaian gitu. Ini kita kalau lurus kemana? Ini kita ke Takanabe, ini lebih jauh lagi. Itu ada pertanian kubis ya, pertanian kubis tuh. Pasti ada pertikaian teman-teman, entah tentang kebersihan, tentang kenyamanan di apartemen ya, tentang kerjaan juga tuh ada. Jadi kita harus bisa melerai masalah-masalah itu sendirian. Dan karena kalian kan nanti kan di sini kan sendiri gitu, membawa nama-nama baik kalian sendiri, membawa nama baik keluarga kalian, tempat dimana kalian tinggal misal gitu. Ini kita kalau ke atas naik gunung teman-teman ya. Jadi gimana baiknya kita putar arah mungkin ya. Kalau ke sana kita jauh lagi guys, tapi depan situ sepertinya ada tempat bagus. Oh itu rumah warga juga ya. Oke guys, kita putar arah ke sana, ke tengah hutan ya, menuju Takanabe. Kita balik lagi.
Wah, suasana mulai dingin. Kalau tadi masih panas banget tadi pas kita berangkat awal, sekarang udah mulai dingin nih. Nggak dingin sih ya teman-teman, sejuk, lebih ke sejuk. Nanti makin malam tuh makin dingin, makin malam tuh makin terasa banget. Kita ke sini. Oke. Enaknya sambil ngopi teman-teman. Aku kadang suka ngebayangin ya kayak suatu hari gitu kan. Enak gak ya kalau misalkan kita punya rumah di sini gitu. Punya rumah, punya apa ya, istri gitu kan. Ajak istri ke sini, tinggal bareng di Jepang gitu. Wah, itu kayaknya enak deh gitu. Sempat ada kepikiran kayak gitu ya. Kali sini bener-bener damai banget gitu. Karena ya kita kekurangannya itu doang. Kita di sini sendirian, gak ada keluarga yang bisa kita ajak happy-happy gitu. Gak ada keluarga yang bisa kita bahagiakan lah istilahnya ya. Kalian tahu sendiri lah, keluarga itu nomor satu teman-teman. Keluarga itu nomor satu gitu. Kalian boleh punya uang banyak, kalian boleh kehidupan kalian sukses gitu, tapi sendirian itu tidak menyenangkan kalau menurut aku ya. Kita ke sini. Ini tempat buang sampah nih. Jadi aku pun datang ke sini di Jepang bekerja keras untuk keluarga aku teman-teman. Bukan cuma untuk diriku ya, tapi untuk kesejahteraan keluarga kita, bapak ibu kita, adik-adik dan lain sebagainya gitu. Jadi kapan lagi sih kita menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Kita sudah kembali ke jalan utama teman-teman. Wih, ada sapi guys, kaget aku. Ternyata ini peternakan sapi. Dan kita sedikit menuju ke hutan bambu teman-teman. Nah, ini udah masuk ke kota Saito ya. Ada pelangnya gitu. Kita sudah masuk ke kota Saito. Kalau sekarang aku udah nggak takut kesasar teman-teman, nggak takut nyasar atau gimana gitu. Karena sebagian udah paham mapnya gitu. Udah paham map kotaku ke sebelah mana, terus kota Saito di mana, ini di mana gitu. Kita tinggal ngikutin aja alurnya gitu. Dan kalaupun tersesat ada Google Map juga gitu. Pas awal-awal datang ke sini aku pun kayak ngerasa takut lah ya, takut nanti aku kesesat di mana gitu. Ntar nggak bisa pulang lah, banyak kekhawatiran kalau kita awal-awal datang mah. Jadi mendingan kalian kalau jalan-jalan gini sama teman, kalau di awal-awal mah ya. Kalau kalian udah lama tinggal di sini di Jepang, bebas mau gimana tah. Nanti pun kalian tahu sendiri jalannya kemana, ini kemana gitu. Kita ke kiri ini. Kalau terus kita menuju ke sana, ke kanan, itu kita menjauh dari kota kita. Kalau ke kiri ini nanti kita ketemu sama kota kita lagi ya guys ya. Nah, itulah jalanan.
Entah ini video sudah berapa menit aku nggak fokus ke kamera ya teman-teman. Mudah-mudahan bagus videonya, suaranya juga nggak ini. Karena tadi juga banyak angin ya. Itu mobil depan bagus banget guys. Oke, kita meluncur. Sepanjang kita melewati jalanan tadi, tanpa kalian sadari, kalian nggak menemukan seperti kayak Alfamart, Kombini gitu ya, seperti apa ya, supermarket gitu, atau minimarket lah, warung-warung lah, seperti di Indonesia ya. Ya begitulah di Jepang seperti ini teman-teman. Jadi jarang banget gitu warung-warung. Kebanyakan ya paling kayak Jidohang Baiki yang tempat beli minum yang di pinggir jalan kayak gitu, untuk beli minum. Jadi rata-rata di setiap kota supermarket itu gimana ya letaknya ya, agak jauh gitu, agak berjauhan. Paling ada 1, 2 gitu. Restoran pun nggak begitu banyak loh. Restoran pun sedikit sekali kalau di kampung-kampung seperti ini ya. Tapi kalian bisa lihat kalau nanti ke kota itu semua pusatnya di sana. Ini by the way air sungai jernih sekali teman-teman. Jernih sampai kelihatan ke dalamnya gitu. Dan warnanya biru banget. Kapan lagi bisa lihat air sungai sebiru ini? Kalau tren TikTok mah emang boleh sebiru ini kata gitu. Nah, di situ juga ada apa? Tulisannya gitu, teman-teman. Miyazaki, terus Central Saito. Dan entah kenapa ya aku pun gak ngerasa capek teman-teman sepedaan seperti ini, karena juga mungkin kita sambil ngobrol terus ya sepanjang perjalanan. Tapi jujur ya teman-teman ya, entah cuman aku doang atau kalian pun sama gitu, aku entah naik motor, entah apa gitu, atau sambil jalan atau apa, aku nggak pernah kayak diem aja gitu. Pasti kayak gini, ngomong sendirian atau nyanyi-nyanyi sendiri gitu. Cerewet lah aku tuh kalau ya gitu lah, cerewet kalau sendiri tuh benar-benar cerewet banget. Tapi berbeda kalau misalkan kumpul gitu sama teman-teman atau banyak orang gitu, aku lebih kayak nggak cerewet sama sekali gitu, kadang diem gitu, apalagi yang baru kenal gitu. Padahal itu susah, itu pun misteri dalam diriku teman-teman ya. Aku nggak bisa kayak langsung akrab sama teman-teman baru gitu kan, kayak langsung wah gitu, nggak bisa. Kayak perlu menyesuaikan diri. Ini kita udah mulai di kota Saito, beda kota nih. Beda kota dengan dimana tempat kita tinggal ya. Juga ada restoran teman-teman, Kokoto Kitchen namanya. Kitchen ya, kitchen. Makanan apa ya sih? Gue lapar juga guys. Luas banget kota ini. Sayangnya di Saito itu nggak ada stasiun kereta, itu doang. Salah satu kota di Miyazaki yang nggak punya stasiunnya Saito teman-teman. Jadi Saito cuma punya terminal bis. Sayang sekali ya. Kalau di aku kan kotanya Miyazakinya Miyazaki-shi ya.
Jadi kota Miyazaki itu terbesar di provinsinya gitu, di prefektur Miyazaki itu, kota Miyazaki itu paling besar dan pusatnya gitu. Ibu kota, kalau misalkan Jawa Barat kan ibu kota Bandung gitu, nah Bandung lah sejenis gitu. Jadi cukup lumayan besar juga. Di sana ada 7-Eleven, kita ke sana dulu guys, mampir. Karena haus juga, lapar juga ya, pengen makan, pengen minum. Kita nunggu mana yang lebih dulu hijau ini guys. Setelah lama berjalan guys, akhirnya menemukan kombini ya, menemukan 7-Eleven tuh depan. Kita bisa mampir dulu, beli ya makanan ringan sama minuman. Cukup ramai jalanan stasiun ini. Lumayan lama juga ya, sambil menunggu. Udah jalan. Nah ini 7-Eleven. Kita parkir mana guys? Parkir sepeda sih boleh. Tunggu sebentarnya, jajan dulu. Tunggu sebentar, oke? Oke, lepas mikrofon dulu. Sekarang aku pakai kamera Vimi ya, bukan pakai iPhone. By the way, aku akhir-akhir ini sih pakai ini. Cuma sekarang lama nggak pakai kamera, jadi takut rusak gitu. Jadi kita pakai. Oke. Oke guys, jadi kita beli makanan cepat ya. Ini minuman kesukaanku nih. Nanti kalian kalau udah sampai Jepang cobain ini. Ini Calvis ya. Ini enak banget teman-teman. Dan juga ya, karena aku belum makan, beli onigiri satu sama ini karage. Ini ya aku habis sekitar 50 ribuan, 500 yen dari 3 bahan makanan ini. Jadi kalau di Jepang kita dapetin makanan cepat saji gitu biasanya dapat di 7-Eleven gitu guys. Kita minum dulu. Bismillah. Sebelum kita pulang, kita harus makan dulu guys. Capek karena pedahan kita ya. Kita makannya onigiri sama ini. Oke. Itadakimasu. Kalau di Jepang, kalau mau makan nih, misalkan kalian ditawarin, kalian dikasih makanan itu atau apa, terus kalian makan, itadakimasu itu bilang. Itadakimasu itu bentuk penghargaan kita atas terbuatnya makanan ini sampai kepada mulut kita, ke perut kita. Kurang lebih seperti itu. Kurang afdol kalau tanpa karage, teman-teman. Ini ada ayam karage. Jadi tusuk kayak gini ya.
Ayamnya empuk. Yang mayones ya. Jadi kalau kita udah di Jepang nih ya teman-teman ya, kamu takut. Jadi kita jalan kemana aja tuh udah kayak berasa healing, udah kayak berasa liburan gitu. Jadi aku selalu ngebayangin aku nih datang dari Indonesia gitu. Jadi datang ke Jepang tuh ya buat kayak liburan gitu. Yang menikmati jalan-jalan yang belum kita tahu gitu kan ya. Karena kita kalau nggak sambil bekerja ke sini gitu kan ya, cuma datang buat liburan kan, udah mau ongkosnya mahal, ya kan? Paling berapa hari gitu kan, liburan paling seminggu lah paling lama misalkan. Itu sama aja. Jepangnya seperti ini gitu kan. Entah kalian datang sebagai turis atau sebagai kalian bekerja gitu. Jadi kalau udah sampai Jepang mau kemana lagi ya, liburan kemana lagi gitu kan. Ya di sini aja udah kayak liburan, kalian bisa menikmati hidup seperti ini. Just enjoy gitu kan. Santuy guys. Tinggal semangat kerjanya, semangat berjuang, berusaha, sambil menikmati gitu, sambil menikmati. Jadi keseimbangan antara kalian bekerja keras, berjuang, berusaha, sambil kalian juga menikmati setiap step by stepnya. Jadi nanti bakalan banyak pengalaman, cerita, gitu. Story-story lah yang terjadi, momen-momen penting dalam hidup gitu. Yang ini tuh akan berguna di mungkin 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan, 10 tahun bahkan nanti ketika kita sudah tua, menua. Jadi sambil dinikmati. Itu prinsip yang aku pegang ya. Hidup tuh sederhana, simpel seperti inilah. Nggak perlu kita bermewah-mewahan atau seperti apa gitu, karena yang mewah belum tentu membahagiakan, yang mewah belum tentu membuat kita nyaman, tenang, dan sebagainya. Kalau bisa sederhana aja udah bahagia, membuat diriku bahagia, ya udah, ginilah aku gitu. Gitu teman-teman. Tapi setiap orang pasti memiliki prinsipnya masing-masing tentunya. Tapi kalau saran dari aku, sambil kita bekerja keras, sambil kita berjuang, sambil kita menikmati apa yang dari hasil kerja keras kita. Jangan nunggu nanti gitu. Nanti nunggu punya kita harus sekarang ini dulu, irit, pedih, perih, semua gitu. Nanti baru kita udah tua menikmati. Mending kita sampai ke masa-masa tua, ya kan? Belum tentu kita bisa sampai ke masa-masa tua, ya kan? Barangkali besok kita mati. Jadi jangan apa ya, kerja mati-matian tapi kalian gak menikmati hasil dari kerjaan kalian itu. Jadi nikmatin sambil santai aja gitu teman-teman. Dia menyeimbangkan hidup seperti ala-ala orang Jepang ya, menurut aku seperti ini. Loh. Entah kenapa ya, makan onigiri satu aja udah berasa kayak kenyang mulut nah.
Seret. Alhamdulillah. Makasih atas rezeki hari ini Tuhan. Terima kasih Allah. Udah jam berapa guys? Jam 4. Perasaan tadi aku berangkat jam 3 ding kayaknya, sejam lah kita. Habis. Alhamdulillah. Oke guys, jadi sekian dulu vlog kita hari ini. Nanti kita lanjut lagi belusukan ke tempat-tempat yang lain. Oke. Jadi kalau konten-konten belusukan seperti ini videonya akan panjang, akan membutuhkan banyak waktu gitu kan. Aku akan membuatnya vlog panjang lah istilahnya. Bisa jadi lebih dari 30 menit, bisa 1 jam bahkan 2 jam gitu kan. Terserah kalian mau nonton sampai akhir, terserah kalian mau skip atau gimana pun itu terserah gitu kan. Karena aku akan membuat vlog-vlog belusukan ini ya konsepnya seperti ini, dan juga biar lebih enak gitu kan aja. Oke? Oke. Oh iya, dan juga jangan lupa teman-teman ya, kalian bisa komen-komen untuk apa ya, sambil kita menemani perjalanan itu kalian tuh pengen bahasnya tentang apa nih gitu kan. Kita bisa bahas tentang kehidupan, kita bebas di konten belusukan ini, aku bener-bener bebas, kita bisa sambil ngobrol gitu kan. Dan kalian pengen aku bahas apa, aku sambil ngobrolin apa. Oke? Terima kasih teman-teman telah menemani hariku hari ini. Nanti kita lanjut lagi di next vlog.